Nama saya Serliani Mustarim, NPM 20083006 dari Universitas Muhammadiyah Luhuk, Program Studi Biologi. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang pilihan kata atau diksi. Diksi adalah suatu pilihan kata yang tepat dan selaras dengan penggunaannya dalam menyampaikan sebuah gagasan atau cerita yang meliputi gaya bahasa, ungkapan, pilihan kata, dan lain-lain, sehingga didapatkan efek sesuai dengan diinginkan. Fungsi diksi adalah agar pemilihan kata dan cara penyampaiannya dapat dilakukan dengan tepat sehingga orang lain mengerti maksud yang disampaikan. Selanjutnya yaitu jenis-jenis diksi dan contohnya. Secara umum, diksi dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu diksi berdasarkan maknanya dan diksi berdasarkan leksikal. Diksi berdasarkan maknanya. Yang pertama, makna denotatif adalah makna yang sebenarnya dari suatu kata atau kalimat. Contohnya, Rian sering kerja keras untuk mendapatkan penghasilan yang lebih baik. Yang kedua, makna konotatif adalah kata atau kalimat yang memiliki arti bukan sebenarnya. Contohnya, Rio harus membanting tulang untuk menghidupi keluarganya. Yang kedua, diksi berdasarkan leksikal. Yang pertama, sinonim. Sinonim adalah kata yang mempunyai arti yang sama dengan kata lain. Contohnya, bahagia, senang, matahari, mentari, cantik, elok. Yang kedua, antonim. Antonim adalah kata yang memiliki arti berlawanan dengan kata lain. Contohnya, naik turun, besar kecil, banyak, sedikit. Yang ketiga, homonim. Homonim adalah kata yang memiliki lafal dan ejaan yang sama, namun artinya berbeda satu sama lain. Contohnya, bulan itu terlihat bulat penuh malam ini. Semua karyawan mendapatkan gaji setiap bulan. Kata bulan pada kedua kalimat tersebut memiliki arti yang berbeda walaupun ejaan dan lafalnya sama. Yang keempat, homofin. Homofin adalah homofon. Homofon adalah kata yang memiliki ejaan dan makna yang berbeda namun lafal sama. Contohnya, Anton menabung uangnya di bank secara rutin. Bang Anton bekerja di perusahaan pembiayaan. Kata bank dan bank pada kalimat di atas memiliki lafal yang sama, namun ejaan dan maknanya berbeda. Yang kelima, homograf. Homograf adalah kata yang memiliki lafal dan arti yang berbeda, namun ejaan yang sama. Contohnya, makanan favorit wanita itu adalah tahu goreng. Wanita itu tidak tahu kalau hari ini libur. Kata tahu pada kalimat di atas, ejaannya sama tetapi memiliki arti yang berbeda. Yang keenam, politemi. Politemi adalah kata yang memiliki lebih dari satu arti. Contohnya, para nasabah yang menabung di bank akan mendapatkan bunga setiap bulan. Andini adalah salah satu bunga desa yang paling cantik. Kata bunga pada kalimat di atas memiliki arti yang berbeda, walaupun menggunakan kata yang sama. Yang ketujuh yaitu hipernim dan hiponim. Hipernim adalah kata yang dapat memiliki banyak kata lainnya, sedangkan hiponim adalah kata yang dapat terwakili oleh kata hipernim. Contoh hipernim dan hiponim adalah di kebun binatang itu terdapat banyak binatang liar. Misalnya gajah, singa, buaya, rusa, kuda, dan lain-lain. Pada kalimat di atas, binatang liar merupakan hiponim, sedangkan kata hiponim gajah, singa, buaya, rusa, kuda, dan lain-lain. Persyaratan dalam ketetapan diksi. Menurut George Graff, ada beberapa syarat dalam ketetapan diksi, diantaranya yang pertama, penggunaan kata konotasi dan denotasi secara cermat. Penggunaan kata sinonim atau hampir sama maknanya secara cermat. Dapat membedakan kata-kata yang dimiliki ejaan yang mirip. Penggunaan kata kerja pada kata depan harus secara idiomatis.
itulah materi yang dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.